Indonesia Menyapa melaporkan langsung dari Kelurahan Naikoten 1. Ditetapkan sebagai kelurahan ramah disabilitas. Wali Kota Kupang disambut hangat oleh anak-anak disabilitas Naikoten 1 Kupang 30 Juni 2025. Terlihat pula Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis dan juga Ketua DPRD Kota Kupang Richard Oja dan anggota DPRD Kota Kupang Ahmad Talib sebagai bentuk dan dukungan terhadap program pemerintah kota. Maka hadir pula beberapa camat Kota Kupang dan juga lurah sekota Kupang dalam acara tersebut. Saya merasa terhormat, akhirnya kita punya sebuah kelurahan yang menjadi contoh pilot project untuk kelurahan lain nanti belajar di sini. Terima kasih Pak Lurah, kita beri tepuk tangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini bukan sekedar seremoni, ini merupakan tonggak sejarah, bukti ejawantah nyata bahwa komitmen pemerintah Kota Kupang menghadirkan Kota Kupang sebagai rumah bersama yang modern, bersih, aman, berbudaya, tangguh dan sejahtera. Frasa rumah bersama itu artinya bersama-sama untuk anak-anak, untuk perempuan, untuk orang tua, untuk lansia, itu artinya frasa rumah bersama. Ya, jadi hari ini tonggak sejarah kita buktikan bahwa Kota Kupang itu rumah bersama, bahkan bagi teman-teman yang disabilitas. Jadi saya senang sekali nanti kita suruh lurah-lurah yang lain semua belajar di sini. Jadi ya nanti kita minta untuk lurah-lurah datang lihat di sini, ada ram-ramnya, toiletnya sudah berubah ramah disabilitas. Kemudian teman-teman difabel bisa mengurus berkas lewat WA atau bahkan titip lewat RT. Tadi saya dengar begitu, betul ya Pak Lurah? Ini bagus sekali. Jadi saya senang sekali. Jadi Bapak Ibu, inklusi itu bukan tentang belas kasihan, bukan. Inklusi itu tentang memberikan hak-haknya dan juga soal cara pandang. Jadi bukan soal belas kasihan, inklusi itu soal memberikan hak-haknya, hak-hak mereka untuk didengar, hak-hak mereka untuk mendapat kesempatan yang sama dalam berbagai hal, hak-hak mereka untuk ikut berkontribusi bagi pembangunan Kota Kupang. Itu inklusi. Kita memberikan hak-hak mereka dan cara pandang kita terhadap keberagaman. Jadi jangan lagi melihat orang yang difabel itu yang tadi Pak Lurah bilang, mindset kita itu harus dirubah. Jangan kita takut, malu, kadang kita mau mendata ada yang sembunyi. Nah jadi dua hal itu menurut saya inklusi itu dua hal itu, memberikan hak-hak dan merubah cara pandang kita terhadap keberagaman. Ini penting sekali. Oleh karena itu kita dukung terus Kota Kupang sebagai kota yang ramah disabilitas. Nanti Ibu Ike juga kita minta untuk setiap kegiatan Pemkot kita harus ada juru bicara isyarat seperti ini. Jadi ya kita nanti setelah ini saya bilang ke Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, kita tambah anggaran untuk setiap event Pemkot harus ada jubir bahasa isyarat. Ya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, sebagai hadiah Pak Lurah sudah membuat ini menjadi kantor lurah yang ramah disabilitas. Saya tadi ngobrol sama Ibu Wakil dan ada Pak Ketua DPR juga. Nanti kita anggarkan ini di perubahan untuk plafon yang rusak-rusak ini. Nah, nanti Pak Lurah sampaikan aja. Jangankan hanya plafon, mungkin Pak Lurah butuh printer, komputer, pokoknya khusus kelurahan ini karena dia sudah berhasil. Kita harus kasih penghargaan juga, harus ada reward and punishment. Kalau orang salah kita kasih SP, tapi kalau orang benar harus kita hargai. Ya, jadi nanti Pak Lurah, saya tunggu Pak Lurah butuh apa saja dalam mendukung pelayanan di kantor lurah ini, sampaikan kepada saya, nanti saya teruskan. Mumpung kita mau masuk ke anggaran perubahan. Ya, ini kebetulan ada Pak Ketua, saya dan Kak Wakil juga sudah sepakat tadi. Ya, jadi itu yang ingin kami sampaikan. Itulah yang saya bilang bahwa kita harus terus bergerak bersama untuk sampai di titik ini. Saya ingat ada seorang tunanetra dan tuli, dia adalah tokoh inspirator dunia, namanya kalau tidak salah Helen Keller. Dia bilang alone we can do so little, but together we can do so much.
Jadi kalau sendiri kita hanya bisa lakukan hal yang kecil sekali, tapi kalau bersama-sama kita bisa lakukan hal yang besar sekali. Jadi itu penting sekali untuk terus bersama-sama dalam menciptakan Kota Kupang rumah bersama tadi. Terima 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Izin Bapak 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ya. Makasih. Kita serahkan bersama. Sekalian untuk dengan Izin Bapak 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Kami juga turut mengundang Direktur Geramin NTT, Ketua Kelompok Disabilitas Kelurahan Kasih Kelurahan Ekoten 1, Bapak Kapolsek Kota Raja untuk hadir di depan. Izin Bapak 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selamat sore, saya Matius Abihada Costa, SOSMSI, Camat Molava. Hari ini hadir di tempat ini untuk mengikuti launching Kelurahan Ramah Disabilitas. Untuk Kecamatan Molava sudah kami lakukan kegiatan tersebut. Kebetulan di tempat kami ada kelompok untuk penanganan disabilitas, yaitu Persani. Mungkin satu-satunya yang ada di Kota Kupang itu di Kecamatan Molava, di Kelurahan Sikumana. Mengenai pelayanan untuk kaum disabilitas di kantor Camat Molava sudah kami lakukan pembuatan bidang miring sebagai salah satu bagian yang harus kami penuhi, walaupun pelataran belum begitu memadai untuk kaum disabilitas, masih bebatuan. Namun sudah kami usahakan melalui Musrenbang dan sudah melalui Dewan, kami usulkan untuk kantor Camat Molava itu segera dibenahi, terutama area untuk lalu lintas kaum disabilitas. Apabila mereka datang dengan kursi roda sangat tidak memungkinkan karena di depan kantor camat itu berkerikil. Oleh karena itu kami sangat yakin dan percaya bahwa dengan dukungan Dewan, kantor Camat Molava bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk kaum disabilitas. Kebetulan sudah ada bidang miring, hanya kelengkapan untuk kaum disabilitas itu yang masih hampir seluruh kantor yang ada di Kota Kupang belum tersedia dengan baik. Terutama untuk kaum disabilitas punya tempat duduk, WC kamar mandi untuk kaum disabilitas itu sepertinya belum ada satu kantor pun yang menyediakan fasilitas tersebut. Oleh karena itu lewat kegiatan seperti ini, Kelurahan Ramah Disabilitas, kita bisa menyiapkan fasilitas yang memadai untuk kaum disabilitas. Karena menurut mereka sendiri, mereka tidak mau disebut sebagai objek pembangunan, tapi mereka mau ikut aktif sebagai subjek pembangunan. Karena walaupun mereka dalam kondisi keterbatasan fisik, tapi otak mereka sangat luar biasa. Banyak hal yang sudah mereka buat untuk Kota Kupang, terutama di Kecamatan Molava. Kami bersama kaum disabilitas dari Persani yang ada di Kelurahan Sikumana, kami melakukan penanaman pohon di
area mata air Tofa. Juga melakukan sosialisasi untuk saudara-saudara lain agar mereka yang punya kekurangan dan keterbatasan tidak boleh malu, bahwa mereka pun mampu berbuat untuk memberikan sumbangsinya untuk pembangunan di Indonesia, khususnya pembangunan di kota-kota. Nama saya Wayan Gede Estawa, Camat Kelapa Lima. Saya menghadiri launching Kelurahan Ramah Disabilitas yang ada di Nekoten, Kelurahan Nekoten. Saya sangat memberikan apresiasi kepada kelurahan yang telah melengkapi seluruh komponen yang menjadi kebutuhan-kebutuhan disabilitas dalam mendapatkan pelayanan. Dan hal ini sangat memberikan kemudahan kepada kaum disabilitas untuk melaksanakan sebuah aktivitas, apalagi ada pelayanan yang diberikan kemudahan dengan menggunakan pelayanan elektronik, sehingga warga kita yang disabilitas tidak perlu juga datang sampai ke kantor lurah. Untuk Kelapa Lima sendiri, kami di kecamatan juga telah menyiapkan seluruh komponennya untuk yang cacat, yang kursi roda, kruk, untuk pendengar, alat pendengar, dan sampai kepada fasilitas seperti di kloset dan sebagainya kami sudah siapkan. Dan di Kecamatan Kelapa Lima sendiri juga kami melayani informasi apabila ada yang ingin dilayani di rumah, maka petugas kami atau staf kami yang akan pergi ke rumah, atau kami meminta kepada seluruh staf kelurahan untuk melayani masyarakat yang ada di rumah. Dan memang saat ini memang kita harus memberikan kemudahan kepada kaum disabilitas untuk membuka ruang kepada mereka untuk bergerak lebih luas, untuk mendapatkan akses informasi, akses pelayanan yang lebih baik. Dan saya berharap ke depan kita semua di seluruh kelurahan, di seluruh kecamatan memiliki akses ini, sehingga seluruh kebutuhan disabilitas di Kota Kupang, warga Kota Kupang bisa terlayani dengan baik. Jadi baik untuk masyarakat yang secara kebetulan dan karena lahirnya mereka itu ada kekurangan yang dinamakan disabilitas. Mereka ini adalah orang-orang yang harus diperhatikan khusus. Di Kecamatan Alang itu saya sudah serukan kepada semua kelurahan agar harus ramah dalam pelayanan, dalam juga pelayanan yang tidak bisa tetapi akses mereka untuk datang ke kantor camat, terus ke toilet itu saya serukan untuk dibuat supaya segapan juga melayani teman-teman saudara kita yang disabilitas itu. Jadi itu di kantor camat juga mungkin tahun ini kita sudah buat jalan untuk naik ke pendaftaran kantor camat, karena di situ sudah ada relnya dia jalan lagi, dan waktu itu tahun ini sudah mulai bangun gitu. Ini semua untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa pemerintah kota juga semua kelurahan kecamatan itu akrab dengan disabilitas, bisa menerima mereka dan bisa juga melayani sesuai dengan kebutuhan dan keberadaan mereka. Karena kita tidak bisa merubah keadaan mereka, kita hanya bisa mengikuti apa yang mereka butuh, itu yang kita akan buat. Terima kasih, saya Topo Hasan, PLT Camat Lobo. Jadi hari ini kita akan bersama-sama hadir bersama pimpinan daerah Pak Wali Kota untuk melaunching Kelurahan Nekoten 1 sebagai kelurahan ramah disabilitas. Ini merupakan suatu kegiatan, suatu inovasi yang bagus dari Kelurahan Nekoten 1, dan mudah-mudahan setelah ini dapat menjadi apresiasi bagi kelurahan lainnya untuk selalu antusias terhadap kegiatan-kegiatan sosial yang ada, dan juga harapan semoga kaum disabilitas juga dapat mendapatkan pelayanan dalam kelurahan ini dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam Kelurahan Nekoten 1. Itu mungkin dari saya. Semoga kedepannya semakin maju dan berkembang dari pelayanan untuk kaum disabilitas. Mungkin itu saja dari saya. Kelurahan dalam acara launching hari ini, memang kita sudah berproses kurang lebih dari tahun 2023. 2023 itu kami mulai dengan asesmen, terus workshop, ada banyak kegiatan yang sudah kami lakukan.
baik kami di kelurahan dengan Thomas Toga, dengan pelayanan yang ada di kelurahan, maupun Ketua LPM dan lembaga kemasyarakatan kelurahan. Jadi prosesnya dari tahun 2023, pembentukan kelompoknya juga di tahun 2023, penyerahan SK-nya awal tahun 2024. SK kelompok difabel kelurahan, kelompok difabel Kasih Kelurahan Nekoten 1. Jadi dari semua proses itu kita membentuk kelompok difabel Kasih Kelurahan Nekoten 1 dengan struktur anggotanya yang sudah ada, dengan SK keputusan lurah. Kelompok difabel Kasih Kelurahan Nekoten 1. Itu berapa banyak difabel total? Kalau difabel di Kelurahan Nekoten 1 ini awalnya data kita hanya 30-an orang. Tetapi setelah kita bentuk kelompok itu, mereka badan pengurusnya itu melakukan pendataan kembali di 28 RT 11 RW, sehingga mereka mendapatkan sampai dengan saat ini 59 orang difabel di Kelurahan Nekoten 1. Dari 20 berapa tadi Bapak? Ya. Dari difabel kan terbanyak yang apa tuh? Difabel apa? Kalau difabel ini saya tidak bisa bilang terbanyak karena mereka beraneka ragam dengan jenisnya masing-masing. Ada yang rungu, ada yang buta, ada yang netra, buta, rungu, bicara, ya, ada yang netra. Begitu. Gimana Bapak? Ini perasaan Bapak ini kan hanya kelurahan Ya. Nekoten 1 yang Ya. menjadi ramah Ya. disabilitas gitu. Jadi memang kami di Kelurahan Nekoten 1 ini bergerak dari tahun 2023 itu karena waktu itu Garamin NTT ada di sini, kantornya berkantor di sini, sehingga saya menawarkan kepada direktur utamanya untuk bagaimana kita menjadikan kelurahan ini supaya bisa diakses oleh semua. Tujuan kami bisa menjadikan kelurahan ini menjadi kelurahan inklusi. Tetapi karena terkait dengan terbentuk dengan aturan dan lain-lain, sehingga kita saat ini yang kita launching ini kelurahan ramah disabilitas. Ya, jadi istilahnya mereka biasa bilang inklusi disabilitas. Begitu. Disabilitas ini kan ada yang tua, ada yang muda, ada gitu. Jadi sebenarnya dia sudah layan untuk semua. Kalau inklusi ini kan menyangkut semua juga. Orang tua, kelompok rentan itu orang tua, anak-anak, ibu hamil, dan disabilitas. Itu yang menyangkut semua. Tapi kita belum ada untuk memenuhi inklusi ini, kan kita mesti ada ruang menyusui, mesti ada playground. Nah itu yang mesti kita siapkan. Nah itu yang harus kita siapkan. Gitu. Jadi kedepannya memang rumah kecilnya itu adalah disabilitas, kelurahan ramah disabilitas. Rumah besarnya itu adalah kita menuju kepada inklusi yang sebenarnya. Begitu. Ya. Pak, untuk itu apakah mereka sudah punya berkas atau surat-surat pribadi sendiri kayak kakak yang di KTP? Oh siap. Ya, untuk mereka yang disabilitas sendiri. Ya, jadi setelah proses dari 2023 itu kita sudah menetapkan sebenarnya SOP layanan untuk inklusi tahun 2024. Tetapi karena kita belum sampai inklusi, jadi kita rubah lagi SOP-nya untuk SOP standar operasional prosedur untuk disabilitas, inklusi disabilitas. Jadi kita baru tetapkan bulan kemarin, karena kita berganti SOP, jadi kita tetapkan bulan Mei kemarin. SOP-nya sudah ada. Dari SOP itu kita turunkan kepada alur layanan. Alur layanan saya lepas di depan kantor. Jadi alur itu tidak disabilitas itu mereka kelompok disabilitas tidak perlu datang ke kantor lurah. Jadi mereka langsung ke RT masing-masing. Mereka butuh surat administrasi apapun, mereka langsung ke RT-nya. RT-nya nanti yang mengirim via WhatsApp kepada kami berkasnya, kebutuhannya. Nanti kami di sini menindaklanjuti itu. Setelah berkasnya selesai, kita RT-nya bisa datang ke sini atau kita mengantar kepada RT untuk RT serahkan kepada yang bersangkutan. Tetapi dalam tanda petik, ketika mereka sudah terlanjur datang di sini, makanya kita menyediakan aksesibilitas ini. Jadi akses ini kita sedikit kantor kita ini kantor tua, jadi kita merubah akses bidang miring dan lain-lain, sampai toilet juga kita rubah karena toiletnya jongkok. Jadi supaya bisa diakses oleh teman-teman disabilitas dan kelompok rentan, kita rubah semua. Jadi pemasangan hand railing ini karena memang karena keterbatasan anggaran, jadi memang selama ini kita berkolaborasi dengan Garamin dan Ketua LPM Kelurahan Nekoten 1. Itu yang selalu membantu kita dan support kita dalam dana dan pekerjaan-pekerjaan fisik, bidang miring, hand railing dan lain-lain. Terakhir Pak, harapan dari kegiatan. Harapan dari kelurahan dari kegiatan ini adalah
Yang pertama kami di Kelurahan Ekoton 1 kami ingin semua masyarakat mendapat akses layanan yang sama dan berkontribusi dalam pembangunan di kelurahan. Jadi KDK ini seketika terbentuk dari 2023, kami sudah mengikut sertakan mereka di Musrembang Kelurahan sudah 2 tahun berturut-turut. Jadi mereka adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan kelurahan. Jadi harapan kami mereka bisa turut serta ambil bagian dalam pembangunan di Kelurahan Naikoten 1. Jadi kita tidak membedakan dia disabilitas, dia normal dan lain-lain, tidak. Kita melayani semua. Itu tujuan kita. Jadi harapan kami itu kami bisa melayani menjangkau semua kalangan tanpa ada sekat dan batas. Demikian. Oke, baik Pak. Siap. Terima kasih Pak.